Cek. Baik, kita mulai ya, Bapak Ibu sekalian. Baik, Prof. Eh, Mohon direkam ya, Pak Cepi. Baik, Prof. Sudah, Prof. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita lanjutkan kuliah kita untuk genetika kuantitatif ya. Hari ini kita membahas tentang kemiripan antar kerabat yang lanjutan dari minggu yang lalu ya. Minggu ini kita membicarakan tentang rancangan persilangan ya. Kalau minggu yang lalu kita sudah memperoleh informasi bagaimana um, analisis kerabat yang bisa mendapatkan informasi seberapa besar ragam genetik yang terjadi, ragam aditif, ragam dominan, ya. Dengan asumsi tidak ada epistasis, ya. Baik itu eh, antar kerabat, hubungan anak orang tua, ya, eh, regresi parent offspring kemarin kita, dan regresi mid parent offspring, maupun juga hubungan antara uh, anak dengan anak, ya, saudara tiri, saudara kandung, ya. Nah, pada uh, realita dari kemiriman antar kerabat ini kita sering uh, uh, menggunakan kemiripan antar kerabat, saudara kandung, saudara tiri, ya. Jadi dirancang sedemikian rupa agar informasi saudara kandung, saudara tiri itu bisa kita analisis, ya. Jadi rancangan persilangan yang sering digunakan dalam pemulihan tanaman itu rancangan persilangan yang memanfaatkan saudara tiri dan saudara kandung. Ya, berbagai rancangan yang ada apa, eh, lebih mudah mengeksplor saudara tiri saudara kandung karena dia biasanya hanya satu generasi. Misalnya rancangan persilangan di alel itu satu generasi F1 melibatkan banyak tetua. Kemudian rancangan North Carolina satu generasi juga walaupun populasi yang bersegregasi atau populasi tetua F2 yang dipakai untuk membentuk persilangan pertama satu generasi juga, ya. Line tester juga satu generasi, ya. Jadi dalam pembentukannya itu tidak perlu waktu yang lama. Nah, semua rancangan yang saya sebutkan tadi memanfaatkan informasi kemiripan antar kerabat, yaitu saudara tiri dan saudara kandung, ya, eh, hapsip dan pulsip, ragam hapsip, ragam pulsip. Di mana minggu lalu kita sudah mendapatkan informasi bahwa pulsip itu bisa mendapatkan informasi tentang aditif dan dominan, ya. Bisa juga ada epistasis di situ. Ya, kalau asumsi tidak epistasis berarti tidak ada. Kemudian hapsip itu mendapatkan informasi tentang eh, aditif. Ya. Nah, jadi full ship dan half ship ini digunakan untuk mendapatkan informasi aditif dan dominan, sehingga untuk mengeksplor full ship dan ship, half ship ini diperlukan suatu rancangan persilangan, mating design, ya.
Jadi ada istilah rancangan persilangan, ada istilah rancangan percobaan. Rancangan persilangan ini untuk membuat, mendesain suatu persilangan sehingga mendapatkan informasi full ship dan half ship. Sementara rancangan percobaan ini dari populasi yang terbentuk, populasi yang dibuat, ini bagaimana penerapannya di lapangan sehingga tidak ada bias akibat dari lingkungan, tidak ada bias akibat dari eh, apa, eh, sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, ya, lingkungan yang tidak bisa kita kendalikan, yang disebut dengan galat. Sehingga betul-betul pendugaan kita itu valid. Ya, kalau lingkungan tidak bisa kita kendalikan, maka ada informasi yang kita peroleh itu akan bias terhadap peran lingkungan. Ya, semua aspek lingkungan yang tidak bisa kita kendalikan akan masuk ke galat. Kalau dalam rancangan percobaan seperti itu. Ya, semua informasi yang tidak bisa kita kendalikan, kalau kita misalnya menggunakan rancangan kelompok lengkap teracak, kita harus kelompokkan dengan betul posisi apa yang akan kita kelompokkan. Apakah lingkungan cahaya matahari, kesuburan tanah, ya, kelembapan air, kemudian sejarah lahan sebelumnya, ya, itu berarti tergantung kesuburan tanah tadi. Sehingga lahan atau tempat yang kita tanam itu tidak berpengaruh terhadap galat. Ya, kalau kita tidak merancang dengan baik rancangan lingkungannya, maka itu akan berpengaruh terhadap galat. Kalau galatnya besar, ketika kita akan menghitung, ya, pengaruh dari perlakuan, di mana kuadrat tengah perlakuan biasanya dibagi dengan kuadrat tengah galat. Kalau galatnya besar, maka hasil hitungannya akan mengecil. Ya, yang disebut dengan F hitung. Kalau F hitungnya mengecil, maka dibandingkan dengan F tabel, itu kemungkinan informasi menjadi keliru. Kemungkinan perlakuan menjadi tidak berpengaruh. Gitu. Ya. Jadi kita usahakan galat sekecil mungkin dengan melakukan rancangan lingkungan yang betul. Ya. Sedapat mungkin populasi yang kita punya itu kita bisa desain dengan rancangan lingkungan yang sederhana, tidak terlalu kompleks, ya, berulangan, ya, dengan tepat, itu tidak ada perlakuan yang ulangan yang hilang dan lain sebagainya. Itu. Sehingga pemahaman kita tentang perancangan percobaan ini menjadi sangat penting. Rancangan percobaan adalah merancang lingkungan, merancang perlakuan, merancang pengamatan. Ada tiga ya rancangan percobaan. Rancangan lingkungan, rancangan perlakuan, dan rancangan. Ini saya kira sudah kita lewati ya mata kuliah itu. Tinggal kita gunakan sekarang. Ya. Nah, jadi rancangan-rancangan persilangan yang akan kita diskusikan pada kesempatan ini ada 5. North Carolina 1, North Carolina 2, ya ini sebetulnya ada North Carolina 3, ya North Carolina 3 tidak kita bahas di sini. Rancangan persilangan di alel kita hanya pakai full di alel, ada hub, ada di alel tipe 3, 4, gitu ya, dan juga di alel tidak lengkap. Kemudian line tester, kemudian biparental, ini nomor 5 adalah biparental. Ya. Ini adalah contoh saja bagaimana kita memanfaatkan kemiripan antar kerabat itu dalam suatu rancangan persilangan. Ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah rancangan North Carolina 1, North Carolina pertama. Kalau kita akan menggunakan North Carolina, berarti populasi yang akan kita gunakan, tetua yang akan kita pakai adalah tidak homozigot. Tetua yang kita pakai adalah tetua bersegregasi. Ya, misalnya tetua F2. F2 itu adalah hasil persilangan 2 galur murni. Populasinya beragam. Ya.
Atau di alam memang populasi itu tetap dalam keadaan beragam, misalnya kelapa sawitnya. Silangan antara kelapa sawit itu selalu menggunakan non Carolina untuk menduga daya gabung umum, daya gabung khusus. Nanti kita akan informasi daya gabung umum, daya gabung khusus. Ya, jadi jagung lokal misalnya dalam keadaan heterozigot itu, ya, walaupun kita tidak eh, mendapatkan F2, dia memang dalam keadaan heterozigot heterogen sehingga bisa kita pakai. Tetua yang dalam keadaan heterozigot heterogen itu dapat kita uji, dapat kita gunakan menggunakan rancangan non Carolina. Ya, non Carolina 1 itu kita eh, desain seperti ini. Male ini tetua jantan, setiap tetua jantan ini bersilang dengan tiga tetua betina. Setiap tetua jantan. Jadi kalau kita mampunya tiga tetua betina, atau mau empat, mangga, yang akan menggunakan sunnah Rasul, mangga empat. Empat, itu berarti semua tetua jantan bersilang dengan empat tetua betina. Yang berbeda. Jadi tetua betina satu, dua, tiga, sampai terusnya, sampai tuntas, itu berbeda-beda tanamannya. Ya. Karena ini adalah F2, berarti hanya punya satu individu tanaman. Tanaman F2 itu individu pertama dan individu kedua dan seterusnya. Tiap individu mempunyai susunan genetik yang berbeda. Sehingga kita basisnya adalah individu. Setiap satu jantan ini bersilang dengan tiga betina. Sehingga informasi yang bisa kita peroleh adalah kalau M1 disilangkan dengan P1, kemudian M1 disilangkan dengan P2, maka turunan keduanya adalah saudara tiri. Karena bapaknya sama. Ya. Jadi M1 bersilang dengan P1, P2, P3, maka ketiga kelompok ini adalah saudara tiri yang bapaknya sama. Gitu. Yang saya katakan tadi, kita akan memanfaatkan informasi Halpsib. Lalu di dalam persilangan itu ada anak-anak, sejumlah anak. 20, 30, 100 anak-anak. Itu adalah saudara kandung. Karena berasal dari bapak dan ibu yang sama. Nah, membandingkan antara saudara tiri satu dengan saudara tiri yang lain, ya, tiga saudara tiri ini, di setiap tetua jantan, itu nanti akan kita duga sebagai koparian hapsib. Ya, tidak hanya satu, berarti tetua jantan satu dengan betina tiga, jantan dua, betina tiga, seterusnya, semampu kita berapa? Ya, 10, 20 tetua jantan, berarti ada 30 tetua betina, kalau 10. Ya. Nah, dari kelompok-kelompok tetua jantan itu akan ada uh, informasi tentang bagaimana hapsib, bagaimana keragaman hapsib, bagaimana keragaman saudara tiri. Keragaman hapsib itu kita bisa mendapatkan informasi tentang ragam aditif. Keragaman hapsib kita bisa dapat informasi tentang daya gabung umum. Daya gabung. Kenapa daya gabung umum? Karena M1 bertemu dengan P1, M1 bertemu dengan P2, M1 ketemu dengan P3 akan memperlihatkan anak-anak yang seperti apa. Kalau kawin P1 seperti apa, P2 seperti apa, P3 seperti apa. Kalau semua anak-anak ini bagus, maka berarti M1 mempunyai daya gabung umum yang bagus. DGU yang bagus. Nah, sehingga kalau kita hubungkan saudara tiri dengan DGU, DGU itu ada hubungan dengan saudara tiri, DGU adalah koparen hapsib, maka kita bisa hubungkan bahwa daya gabung umum itu sesungguhnya adalah ragam aditif nantinya. Ya. Jadi kalau dia mempunyai kemampuan yang baik untuk bersilang kepada banyak tetua, anaknya baik semua, berarti kemungkinan dia mempunyai daya gabung umum yang baik. Kalau dia punya daya gabung umum yang baik, berarti kemungkinan dia punya gen aditif yang baik. Kawin dengan manapun juga akan terekspresi dengan baik. Aditifnya baik. Gitu. Ya. Maka ragam aditifnya baik dan dia layak digunakan sebagai tetua untuk proses breeding berikutnya. Tinggal kita cek apakah dia akan mendapatkan spesifik
ya terhadap tetua betina lainnya. Kalau ada tetua-tetua yang spesifik dengannya, maka bisa kita gunakan untuk keperluan yang lain, keperluan explore covariant fullship, daya gabung khusus. Ya. Nah, jadi informasi daya gabung umum, daya gabung khusus bisa diperoleh di sini. Nah, tapi informasi itu akan digunakan untuk mempelajari bagaimana aksi-aksi gen yang terjadi di dalam populasi tersebut. Secara teknis gitu, M1 disilangkan dengan P1, M1 silangan P2, M1 disilangan P3. Hasil persilangan itu harus mendapatkan biji yang cukup, benih yang cukup untuk diulang sebanyak minimal 2 kali ulangan. Tidak bisa 1 ulangan. 2 ulangan minimal. Kalau bisa 3 ulangan, lalu masing-masing ulangan ada sejumlah tanaman contoh. Ya. Jadi harus banyak benih yang diperoleh di sini. Lalu dari tanaman-tanaman yang diperoleh, benih-benih yang diperoleh itu lalu ditanam di lapangan menggunakan rancangan percobaan. Nah, masuklah rancangan percobaan di sini. Ya. Menggunakan rancangan percobaan apa-apa yang paling sederhana. Jadi, ya, ini adalah informasi yang dalam bentuk kalimat. Ya. Di mana sebagai tetua betina dan tetua jantan. Setiap tetua jantan disilangkan kepada satu kelompok betina yang jumlahnya sama. 3 tadi. Maka akan terbentuk PM disilangkan PF single cross. PM adalah tetua jantan, PF adalah tetua betina sebanyak MF single cross, sebanyak jumlah betina dan jantan yang disilangkan. Setiap betina tidak diperkenankan disilangkan lebih dari 1 jantan, haram hukumnya. Sini hanya menganut poligami, tidak poliandri. Tidak boleh. Nah, keturunan dari semua persilangan itu digunakan sebagai bahan percobaan. Misalnya, kita akan menggunakan rancangan kelompok lengkap teracak. Rancangan kelompok lengkap teracak. Ya. Randomized complete block design. Itu di Indonesia kan seperti ini. Rancangan kelompok lengkap teracak. Karena ada rancangan kelompok lengkap, ada rancangan kelompok tidak lengkap. Sehingga singkatan RAK, rancangan acak kelompok, itu di switch menjadi rancangan kelompok lengkap teracak sesuai dengan bahasa Inggrisnya. Ragam di antara single cross terdiri dari ragam di antara jantan dan ragam di antara betina dalam jantan tersarang. Kalau kita betina dalam jantan berarti sebetulnya tersarang. Itu disebut dengan tersarang. Ya. Sehingga ragam-ragam ini akan buka tafsir dan prinsip. Nah, dari informasi rancangan itu ada jantan, ada betina di dalam jantan garis miring, maka set populasi sumber keragamannya seperti ini. Nah, jadi teman-teman pemuliaan kalau merancang sesuatu, rancangan persilangan, rancangan percobaan, harus bisa mengkonvert dari rancangan yang dipakai kepada bagaimana sumber keragamannya nanti, tabelnya. Ya. Setelah tabel sumber keragaman diperoleh, nanti tabel ini, sumber keragaman ini akan kita gunakan untuk membuat listing dalam pengolahan data. Nah, di blok misalnya ada listing sendiri. Blok jantan listing sendiri, betina dalam jantan pakai garis miring. Kita tidak menggunakan dalam kurung. Kemarin dalam kurung adalah untuk singkatan ya, pada minggu sebelumnya. Minggu 2 minggu yang lalu. Ya. Nah, jadi kita akan memanfaatkan sumber keragaman ini untuk membuat listingnya. Sehingga penting sumber keragaman ini. Dari sumber keragaman kita sudah tahu rancangan lingkungannya apa. Gitu. Ada blok. Berarti rancangan kelompok lengkap teracak. Bloknya hilang. Rancangan acak lengkap. Nah, kemudian dari sumber keragaman kita tahu derajat bebas. Teman-teman sudah belajar kan di rancangan percobaan itu bagaimana derajat bebas itu dibentuk. Kalau single block misalnya R-1, jantan itu M-2. Tapi kalau betina di dalam jantan maka yang sebagai betinanya adalah M, yang sebagai jantannya adalah M, ya. Sebagai betinanya adalah F-1. Betina -1 dikali jantan. Dari derajat bebas, kemudian ada kolom berikut sesungguhnya adalah jumlah kuadrat. Jumlah kuadrat tidak ditampilkan di sini.
Setelah jumlah kuadrat diperoleh, jumlah kuadrat dibagi dengan derajat bebas, jadilah kuadrat tengah. Kuadrat tengah ini. Kuadrat tengah ini akan digunakan pada proses berikutnya, tergantung dari model yang kita pakai. Ya, kalau modelnya adalah model tetap, maka default seperti di SAS itu langsung dapat dibagi dengan galan. M hitungnya adalah M3 dibagi M2. M3 dibagi M1, maaf. Saya ulangi. M hitungnya M3 dibagi dengan M1 atau M2 dibagi dengan M1. Itu fix model. Tapi dalam rancangan persilangan yang kita pakai dalam kegiatan pemuliaan tanaman, kita selalu menggunakan model acak. Tidak menggunakan model tetap. Ciri bahwa model acak itu dari nilai harapan yang muncul ini. Ini adalah model acak untuk North Carolina 1. Teman-teman statistik sudah merumuskan ini model acaknya seperti ini. Ya. Nilai harapannya seperti ini. Jadi kalau ada tabel, Pak, jangan serta-merta langsung diambil begitu saja ke dalam tesisnya, ke dalam publikasinya. Belum tentu sesuai dengan nilai harap dengan yang kita pakai. Nah, kalau ada nilai harapan seperti ini, berarti modelnya acak. Padahal belum tentu kita menggunakan model acak, bisa saja model tetap. Apa itu model acak, model tetap? Nah, itu di perancangan percobaan, saya kira. Ya, model tetap kita hanya tertarik kepada perlakuan yang kita buat saja. Ya, hanya perlakuan itu saja kesimpulan kita. Model acak kita akan mengambil kesimpulan umum. Ya, saya akan ambil contoh barangkali kalau pemupukan itu lebih mudah. Misalnya kita melakukan pemupukan, ingin melihat respon suburan tanaman terhadap pupuk. Ada urea, sumber N. Ada ZA, sumber N. Ada NPK, sumber N. Ada gandasil misalnya, ada sumber N juga. Lalu model apa yang akan kita terapkan? Tergantung kesimpulan yang akan kita peroleh. Jadi walaupun pelakuannya sama, tergantung kesimpulan yang akan kita peroleh. Ini kita tentang model acak, model tetap dulu. Ya. Jadi kalau misalnya kita ingin mengambil kesimpulan umum, berarti pupuk yang kita pakai itu kita anggap acak. Sehingga kesimpulannya misalnya N berpengaruh terhadap kesuburan tanah. Kan kesimpulan umum itu. N dari mana? Tidak tahu. Pokoknya N berpengaruh terhadap kesuburan tanah. Modelnya adalah model acak. Karena kita pakai adalah urea, ZA, NPK, dan gandasil. Kesimpulannya lah umum, tidak hanya pada 4 itu. N apapun juga akan berpengaruh terhadap kesuburan tanah. Itu model acak. Bagaimana dengan model tetap? Model tetap adalah kesimpulannya hanya pada perlakuan itu saja. Misalnya ternyata urea memberikan respon yang lebih baik, paling baik. Jadi kalau kesimpulan kita terhadap itu saja, urea adalah lebih baik dari perlakuan lainnya. Berarti kita sedang menggunakan model tetap. Ya, model tetap berarti kita tarik hanya pada perlakuan itu saja. Apa konsekuensinya dalam pengolahan data? Sudah saya sampaikan tadi. Kalau dia model tetap, maka seluruh F hitung itu dalam mencarinya kuadrat tengah perlakuan dibagi dengan kuadrat tengah galan selalu. Nah, bagaimana dengan model acak? Tidak selalu menggunakan galan. Contohnya adalah ini. Ini menggunakan model acak. Kalau kita lihat struktur nilai harapan ini, ya, maka ini adalah M2. Ini berarti adalah M2. Kalau kita akan mendapatkan ragam M, ya, berarti kan M3 dikurangin M2. Karena total rumus ini adalah sama dengan M3. M3 sama dengan M2 ditambah RF dikali ragam M. Kalau kita ingin mendapatkan informasi ragam M, ragam jantan, maka berarti M3 dikurangi M2, ya,
Ragam M berarti M3 dikurangi M2 dibagi dengan RF. Karena kita akan hanya manfaatkan ragam M. RF-nya kita bagi. Turunkan ke sini. Maka karena kita memanfaatkan M3 dengan M2, bagaimana F hitungnya? F hitungnya berarti kuadrat tengah M3 dibagi dengan kuadrat tengah M2 kalau menggunakan model acak. Tidak dibagi dengan M1. Nah, itu bedanya. Jadi ada konsekuensi galat kalau kita menggunakan model acak. Ya, seperti yang kita diskusikan 2 minggu yang lalu. Ya. Jadi model acak berarti untuk jantan M3 dibagi dengan M1. Bagaimana untuk betina dalam jantan? M2 dibagi dengan M1. Jadi kalau jantan M3 dibagi dengan M2, ya, kalau betina dalam jantan itu adalah M2 dibagi M1. Galatnya berbeda. Ini nanti ada hubungan dengan perhitungan. Jadi ANOVA itu betul sesuai dengan langkah-langkah perhitungan yang akan Anda kita gunakan. Jelas ya. Nah, kalau kita ingin memanfaatkan informasi betina dalam jantan, berarti ragam betina di dalam jantan sama dengan M2 dikurangi M1 karena ragam E itu adalah M1 dibagi dengan R. Nah, itu. Ini adalah ragam betina di dalam jantan. M2 dikurangi M1 dibagi dengan R. Nah, jadi kalau kita menggunakan model acak, maka informasi kuadrat tengah ini yang kita pakai untuk berhitung. Berbeda kalau menggunakan model tetap. Kalau menggunakan model tetap artinya kita ingin tahu perlakuan mana yang berpengaruh. Maka kita langsung uji lanjut. Bisa menggunakan LSD, bisa menggunakan 2K, bisa menggunakan DMRT. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan uji lanjut seperti itu, berarti menggunakan model tetap. Ya. Ada pertanyaan? Prof, izin bertanya. Silakan Mas Rahman. Eh, untuk populasi tadi, untuk yang North Carolina 1 ini, populasi semuanya, Prof ya. Ya, betul. Ah, untuk populasi F2 jantan dan betina ini harus dari satu tetua yang sama atau dari populasi F2 yang berbeda, Prof. Boleh dari populasi F2 yang berbeda. Ya. Terima kasih Mas Rahman atas pertanyaannya. Ini harus dari set populasi F2 yang sama. Maksudnya P1 dan P2-nya sama membentuk F2. Ya. Jadi bukan F2 ini disilangkan dengan F2 yang lain, bukan. Tapi dalam populasi F2, sehingga kita sangat penting menentukan tetua P1 dan P2 yang akan kita pakai untuk menduga ini. Teman-teman ya. Kita sudah sepakat waktu itu, kalau kita ingin melakukan studi genetik, maka seharusnya F1 dan seharusnya P1 dan P2 itu dari sumber genetik yang jauh berbeda, yang distinct. Gitu. Sehingga keragaman di F2 sangat tinggi. Artinya kita ingin menduga yang sesungguhnya sebetulnya seperti apa. Sehingga kita menggunakan model acak tadi. Kita ambil secara acak di F2. Sehingga nanti heritabilitasnya adalah heritabilitas sempit. Seharusnya kalau model kita betul, rancangan kita betul, P1, P2-nya betul, maka karena kita menggunakan model acak, pendugaan kita berlaku umum untuk semuanya. Heritabilitas tinggi tanaman harusnya sama untuk semua, karena memang semua gennya ada di situ. Nah, yang sering terjadi adalah selalu tidak sama. Mas Rahman. Tiap populasi diduga lagi, sehingga setiap tesis punya heritabilitasnya masing-masing. Itu kenapa? Karena berarti modelnya acak, tetapi tidak betul-betul terwakili semuanya. Belum ada gen yang belum masuk di sini. Pemilihan tetua kita tidak bisa acak. Kita tidak bisa menentukan tetua yang sesungguhnya ada di dunia ini, gitu ya. Yang ada di dunia ini yang paling distinct kalau kita punya koleksi lengkap, terlengkap di dunia, seharusnya kita punya yang paling kanan dengan yang paling kiri. Sehingga siapapun juga yang akan menduga ragam aditif
ragam dominan dari populasi dari tanaman ini akan sama informasinya. Seharusnya begitu, karena kita menggunakan model acak. Gitu. Demikian ya Mas Rahman. Izin bertanya lagi, Prof. Ya, silakan. Mengenai jumlah populasi F2, tadi kan apa tetua yang digunakan harus sangat distinct ya, berbeda jauh. Nah, eh, ada apa istilahnya panduan nggak Prof untuk populasi F2 yang harus kita tanam ketika misalkan kita mau biar apa eh, mewakili gitu, mewakili yang mau kita buat persilangan North Carolina ini, apakah seperti apa gitu, Prof? Tidak ada pedomannya, tetapi kita bekerja dengan genetika kuantitatif. Kalau satu gen, kalau satu gen, empat tanaman kan cukup kalau satu gen. Ya, 3 banding 1, 4. 2 gen, 16 tanaman cukup sesungguhnya. 3 gen, bisa dihitung 100, ratusan. 4 gen, di atas 200. 5 gen, bisa dihitung juga dari perhitungan itu. Ada perhitungannya berapa populasi yang dibentuk. Sehingga kalau kita, tergantung kita asumsinya berapa gen yang terlibat. Kalau 10 gen, banyak itu. Jangan bilang-bilang, gennya jangan bilang-bilang terlalu banyak. Nanti diminta dosennya banyak itu populasinya. Biasanya standar kita minimal 200 kan. 200 F2 dengan peluang, ya peluang namanya juga, silakan. Mudah-mudahan muncul semua di situ. Ya, makin banyak makin bagus tentunya. Makanya misalnya F2 seleksi F2 oleh Prof. Bunyamin Tar'an dari Saskatchewan University, misalnya teman kita yang ada di Kanada. Itu 8.000. 8.000 kacang Arab F2. Wih, kan kalau kita diminta pembimbing 8.000 barangkali langsung ini Pak dengan berbagai jurus untuk merayu. Jangan terlalu banyak sebanyak itu. Kerjanya banyak jadinya ya. Tapi itulah realitanya. Jadi kalau kita ingin dapat yang bagus, semuanya muncul ada di situ. Tetua-tetua yang terlibat kita memang yang bagus-bagus ya memang sudah kita pilih yang terbaik yang sesuai dengan arahan breeding kita. Maka di F2-nya bisa kita duga berapa jumlah yang kita harapkan gitu ya. Ya kalau hanya sekedar bahwa dia genetika dia kuantitatif maka minimal 200 lah, itu kan hal yang umum. 200 dari hasil pengamatan, jangan 200 yang hidup, 200 yang ditanam, yang hidup 100 gitu. Seperti yang pernah saya sampaikan. Tanam 200, hidup 100, kurang lagi gitu. Ya nggak apa-apa kalau misalnya ini memang untuk melihat ketahanan terhadap penyakit tertentu ya hidupnya 100, ya memang itu yang hidup, berarti kan yang mati tidak bisa diamati lagi. Ada pertanyaan lain? Terima Silakan. kasih banyak. Nah, dari sumber keragaman ini, oleh karena itu, teman-teman semua, bekal dari rancangan percobaan, bekal dari genetika kuantitatif, itu nanti suatu saat siapa tahu Bapak Ibu menemukan atau menggunakan rancangan yang unik. Nah, rancangan yang tidak umum. Maka Bapak Ibu harus bisa mengkreasi, harus bisa membuat sumber keragaman, harus bisa membuat listing untuk pengolahan data kalau menggunakan SAS atau R. Gitu. Itu maksudnya. Tentu kalau kita tidak sanggup harus diskusi dengan teman-teman statistik. Biasanya begitu. Ya. Sebagai contoh, menggunakan not Carolina 1, tetuanya terlibat sekian, sekian, sekian. Tapi ada saja tetua yang tidak lengkap dalam memproduksinya. Sehingga tidak bisa kita ulang 2 kali, tidak bisa kita ulang banyak gitu ya. 3 kali tidak bisa, yang lain bisa, dia nggak bisa. Padahal dia tetua yang sangat penting. Maka berarti ada ketidakimbangan dalam rancangan itu. Mungkin kalau terlalu banyak tetua yang seperti itu, ya tidak bisa menggunakan rancangan kelompok lengkap teracak. Yang lain mungkin rancangannya. Bisa rancangan kelompok lengkap teracak, ada pendugaan data hilang, data yang tidak ada. Gitu. Macam-macam ya. Jadi, kemudian ANOVA-nya seperti apa? Gitu ya. Lalu bagaimana rancangan yang tanpa ulangan? Nah, gitu kan juga diketahui. Kalau ternyata menggunakan not karena 1 tapi tidak bisa berulangan, seperti apa? Berarti harus bergabung dengan rancangan lingkungan perbesaran. Rancangan lingkungan perbesaran. Augmented design. Ya. Ini adalah contoh.
tahun 1984 ya, kita bisa bayangkan 1984 sudah demikian ya. Rancangan persilangan menggunakan rancangan Karuna 1, tetua diambil secara acak dari populasi komposit dari berbagai persilangan mentimun. Tetua diambil secara acak komposit. Jadi berbagai persilangan dibentuk dulu populasi dasar. Tidak F2 tapi populasi dasar ini. Ya, sudah komposit. Ya. Sebanyak 70 tanaman. Nah, kalau tadi kan saya bilang 10 bisa, 20 bisa, 30. 70 tanaman sebagai jantan. Terbayang, 70 sekaligus. Masing-masing yang 70 itu disilangkan dengan 3 tetua betina. Ada 210 kombinasi persilangan full ship-nya. Nah, rancangan yang akan kita gunakan rancangan kelompok lengkap teracak. Satu set saja. Tidak terlalu sulit, satu set. Ya. Bisa 2 set, bisa berapa lokasi. Kalau itu harus dibawa. Benih harus cukup banyak. Kebetulan di Mentimun benihnya banyak sekali persilangan. Satu buah. Dari masing-masing persilangan dihasilkan 100 benih. Tiap family full ship. 100 benih. Tiap family full ship. Lalu kemudian rancangan lingkungan menggunakan, ini masih rancangan kelompok ya. Saya perbaiki dulu. Lengkap teracak. Dengan dengan 2 ulangan sebagai blok. Ya. 70 jantan famili hapsip dan 3 betina famili pulsip. Tentu tetuanya sudah tidak bisa dipakai, yang kita tanam adalah 210 kombinasi ini. Ya. Ada rancangan perlakuan, kalau ini adalah rancangan lingkungan. Rancangan perlakuannya adalah 2 suhu rendah, yaitu 21 derajat dan 17 derajat Celcius. Namun data yang dipakai pada suhu 17 derajat Celcius ini yang kita pakai sebagai contoh di sini. Ubah yang diamati adalah hari berkecambah, hari 50% berkecambah, dan presentasi berkecambah. Ini lebih sederhana, jadi tidak perlu menggunakan lahan luas. Saya bayangkan ada 210, kalau kombinasi, kalau masing-masing kombinasi itu 3 ulangan atau 2 ulangan, lumayan. 120, kalau 10 tanaman contoh, berarti 4.000 tanamannya. Lumayan banyak. 10, kalau 20 tanaman contoh jadi 8.000. Lumayan. Ya. Tidak hanya menggunakan setengah hektar berarti. Ya, 4 hektar. Kalau pada cabai. Nah, ini adalah datanya. Jadi sumber keragamannya tadi adalah blok, jantan, betina di dalam jantan. Kemudian derajat bebasnya ini ada peubah yang diamati. Hari berkecambah, hari 50% berkecambah, presentasi berkecambah, nilai harapan. Ya, saya kira nilai harapan ditampilkan di sebelahnya. Kalau dalam publikasi biasanya ANOVA dan nilai harapannya sudah diletakkan di metode. Lalu kita ambil contoh saja hari berkecambah, di mana ya, ini adalah M3. Ini adalah M2. Ini adalah M1. M1 sama dengan ragam E. M2 sama dengan ragam E ditambah ragam ragam betina di dalam jantan. Itu adalah M2. M3 adalah ragam E ditambah ragam famili di dalam betina di dalam jantan ditambah ragam jantan. Sehingga kalau kita akan mendapat informasi ragam betina di dalam jantan, maka berarti M2 dikurangi M1 dibagi dengan R. Kalau kita ingin mendapatkan ragam jantan, maka M3 dikurangi M2 dibagi dengan RF. Nah, ragam jantan itu akan menunjukkan varian hapsit. Ragam betina di dalam jantan itu menunjukkan koparian pulsip.
Nah, kita gunakan tadi informasinya. Yang jantan ini adalah M3. Ini adalah M2. Kita masih ingat bahwa kovarian hapsib adalah seperempat ragam aditif pada minggu yang lalu. Dengan demikian, maka ragam aditif adalah 4 kovarian hapsib. Kovarian fullsib itu adalah setengah ragam aditif, seperempat ragam dominan. Ya. Dengan demikian, ragam dominan bisa kita peroleh dari 4 kovarian fullsib dikurangi 2 ragam aditif. Ini kan 4-nya dikalikan saja. Ya. Setengah A dikali 4 tinggal 2. Ya. Kalau ragam aditif itu adalah 4 kovarian hapsib, maka ragam dominan adalah 4 kovarian fullsib dikurangi 8 kovarian hapsib. Maka kita bisa mendapatkan ragam aditif dan ragam dominan yang tadi diperoleh. Ragam jantan ini adalah M3, ini adalah M2. M3, M2. Ini ulangannya R, ini F-nya, betinanya. Dapatlah 7,87. 7,87 adalah ragam jantan. Ragam jantan adalah kovarian hapsib. Ya. Standar error dari ragam jantan bisa kita peroleh. Ini ada rumusnya. Ragam betina di dalam jantan adalah M2 dikurangi M1 dibagi dengan R. Dapatlah minus 3,13. Ragam betina di dalam jantan adalah kovarian fullsib. Kita lihat bahwa kovarian fullsib itu ragam betina dalam jantan, kovarian fullsib ada hubungan dengan ragam dominan. Berarti di sini minus. Ya, kovarian fullsib minus. Sinkron dengan informasi tadi bahwa ragam betina di dalam jantan ini M2-nya pada tengahnya adalah apa? Tidak berpengaruh nyata, bintangnya tidak ada. Betina dalam jantan tidak berpengaruh nyata, artinya tidak ada keragaman betina di dalam jantan. Tidak ada fullsib. Maka sinkron. Dia 0. Minus 3,13 itu artinya 0. Kita juga bisa menduga standar error, standar deviasi dari ragam itu berapa. Ya, sehingga dapatlah minus 3 itu ragamnya. Standar errornya berapa? Standar error ragam. Nah, jadi karena kovarian hapsib adalah seperempat ragam aditif, maka ragam aditif adalah 4 kali ragam jantan. Ragam jantan adalah 7,87 sehingga ragam aditif 31,49. Bagaimana dengan ragam dominan? Ragam dominan itu minus. Karena tadi 4 kali kovarian fullsib dikurangi ya setengah dari ragam dominan. Ragam aditif. Ragam aditif 31,9. Sehingga ragam dominan adalah minus 81,76. Dengan posisi ragam aditif itu adalah 31,49. Ragam dominan adalah minus 87,6. Maka berarti sumber keragaman di dalam populasi mentimun ini murni dikendalikan oleh aditif. Ya. Kalau murni dikendalikan oleh aditif, maka sesungguhnya biasanya tidak mengalami inbreeding depression untuk karakter ini. Nah, itu konsekuensinya. Ya. Artinya kalau banyak ragam aditif di dalam tetua, maka mentimun sesungguhnya tidak murni berperan sebagai tanaman menyerbu silang. Kemungkinan dia ada banyak menyerbu sendirinya dan dia dimasukkan intermediate. Bisa jadi tetua-tetua galur murninya tidak mengalami inbreeding depression yang terlalu kuat. Nah, mohon informasi teman-teman yang bekerja di lapangan tentang mentimun. Apakah betul demikian? Tidak mengalami inbreeding depression terlalu kuat? Nah, dengan demikian sesungguhnya maka kita harus hati-hati dalam menentukan tetua kalau membentuk hibrida. Karena dia aditif. Tidak bisa lewat.
dari tetua betina dan jantan, mesti dia di tengah-tengah. Panjang, silangan pendek, pasti di tengah-tengah, sedang. Jadi tetua-tetua yang terlibat harus menunjukkan karakter yang diinginkan. Kalau enggak, dia di tengah-tengah. Kecuali memang kalau kita menginginkan di tengah-tengah. Hibridanya selalu berada di tengah-tengah. Kalau kita ingin merakit varietas hibrida. Nah, lalu kita akan pakai untuk menghitung bagaimana ragam fenotip. Nah, ragam fenotip ada dua. Ragam fenotip hapsip dan ragam fenotip fullsip. Ragam fenotip hapsip ini kita gunakan informasi tetua betina, berapa jumlahnya, dan R dibagi. Maka dapatlah 12,86. Covariant fullsip itu tidak dibagi dengan tetua, hanya dibagi dengan R saja. Maka dapatlah ragam fenotip fullsip. Nanti akan dijelaskan di metode kuantiti pemulihan tanaman. Apa itu? Heritabilitas hapsip 0,61, heritabilitas fullsip 0,69. Nanti akan ada dijelaskan oleh Pak Adrian dalam pengolahan data. Ya. Nah, jadi 0,61 dan 0,69 itu adalah heritabilitas arti sempitnya. Karena peran ragam aditifnya besar. Bagaimana dengan heritabilitas arti luas? Melibatkan ragam dominan. Heritabilitas arti luas itu nol. Maaf, ragam dominan itu nol. Sehingga heritabilitas arti luas berarti sama dengan heritabilitas arti sempit. Ya, sama. Karena oksigen yang terjadi hanya ragam aditif saja. Ya, tidak ada ragam dominan. Murni total karakter itu dipengaruhi oleh aksi oksigen yang aditif. Nah, ini adalah contoh North Carolina 1. Ada pertanyaan? Kita lanjutkan ya. North Carolina 2. Nah, ini bisa dicari di jurnal-jurnal contoh-contohnya. Kita hanya perlihatkan saja tadi hanya contoh untuk rancangan North Carolina 1. Rancangan persilangan 2 ini hanya bisa bagi tanaman-tanaman yang mempunyai banyak bunga betina dalam tiap tanamannya. Kalau jagung, maka harus yang prolifik, yang tongkolnya lebih dari 3. 3 kalau bisa, minimal. Ya, dalam tanaman. Kenapa? Nanti kita akan lihat. Tetua-tetua yang akan diperoleh juga berasal dari populasi F2, populasi bersegregasi. Satu bagian jantan dan satu bagian betina dengan jumlah yang sama. Bisa saja tidak sama. 3 dengan 4 atau 4 dengan 3 dengan 5. Setiap tanaman jantan disilangkan dengan setiap betina tanpa selfing. Asumsi yang dipakai sama dengan rancangan persilangan. Nah, apa itu asumsi? Asumsinya adalah diploid. Ya, tidak ada oksigen, tidak ada epistasis. Itu adalah asumsi. Ya. Ini kira-kira rancangannya. Jadi tetua betina itu ada 4. Tetua jantan ada 3. Nah, tetua jantan menentukan, jumlah tetua jantan menentukan kemudahan dalam bersilang dengan tetua betina. Kalau jagung, ini berarti harus ada 3 tongkol yang akan menghasilkan biji yang viable. Ya. Jagung prolifik bisa. Jagung yang tidak prolifik, tongkolnya hanya 1. Kalau mentimun tidak ada masalah, saya kira. Karena mentimun, bunga betinanya akan muncul lebih dari 1. Lebih dari 3 malah. Ya. Cucurbitacea nggak ada masalah. Yang masalah hanya jagung saja. Nah, North Carolina ini akan sama dengan lini tester rancangannya, akan sama. Dua-duanya sama, memanfaatkan informasi betina dan jantan begini. Bedanya adalah North Carolina adalah tetua dalam keadaan heterozigot, tetua bersegregasi. Maka F2. Bisa tidak F2 seperti kelapa sawit, tidak F2. Bisa. Jadi kelapa sawit umumnya, kalau Bapak Ibu menjumpai publikasi-publikasi kelapa sawit,
hampir bisa dipastikan rancangan persilangannya North Carolina 2. Ada berapa yang North Carolina 1? Tidak mungkin dialel. Karena asumsi dialel adalah galur murni. Sementara kalau kita menggunakan rancangan ini tetapi tetua galur murni, maka namanya line tester. Misalnya nih, teman-teman adalah akan menggunakan CMS, mandul jantan. Berarti yang sebagai betina sudah pasti CMS, yang sebagai jantan restorer, itu sudah pasti. Tidak mungkin dibolak-balik, karena memang tidak mungkin. Terutama yang CMS, tidak mungkin sebagai jantan. Karena demikian kodratnya, maka rancangan dipakai adalah uh, mirip dengan rancangan ini, tapi namanya line tester. Gitu. Line tester. Jadi setiap satu tetua betina bersilang dengan 3 tetua jantan, setiap satu tetua jantan bersilang dengan 4 tetua betina. Dalam hal ini. Bisa lebih banyak lagi harusnya dari sini. Ini kan hanya contoh saja. Jadi mirip perlakuan faktorial. Ada faktor 1, faktor 2. P1, P2. P1 silang P2. Itu faktorial. Teman-teman di perikanan juga banyak menggunakan rancangan ini. Karena tetua ikan itu mesti tidak akan homozigot. Jadi menggunakan rancangan ini. Ya, tidak bisa menggunakan dialel misalnya. Ya. Jadi ada kelompok yang memang sudah dijadikan betina dan kelompok yang memang sudah dijadikan jantan. Kalau dalam tanaman kelapa sawit misalnya. Dura itu akan betina. Sipera itu akan jantan. Ya, jadi memang sudah tertentu seperti itu maka menggunakan North Carolina 2. Oleh karena itu saya katakan kelapa sawit itu hampir bisa dipastikan dia North Carolina 2 karena dia sudah pasti betinanya Dura, sudah pasti jantannya Sipera. Nah, dari rancangan ini kemudian hasil-hasil persilangannya kita tanam ya menggunakan rancangan lingkungan. Lalu inilah ANOVA-nya. Sumber keragamannya adalah blok, ada jantan, ada betina dikali jantan. Raja bebasnya kalau suatu perkalian itu adalah M-1 dikali F-1. Ini umum, seperti faktorial, seperti rancangan lingkungan 2 faktor. Sama, ANOVA-nya sama. Ya, sama. Lalu dari ANOVA ini kita akan gunakan kuadrat tengahnya. Raja bebas itu perlu, kemudian kuadrat tengahnya. Dan karena kita menggunakan model acak, maka nilai harapannya. Nilai harapan ini adalah untuk mengarahkan kita bagaimana cara mendapatkan ragam betina, ragam jantan, betina dalam jantan dari kuadrat tengah yang diperoleh. Nah, kalau seperti ini model acak, kira-kira hitungnya M4 itu dibagi dengan M3, M2, atau M1? Ini pertanyaan. Ragam jantan itu dibagi M4 dibagi M3, M2, atau M1? Bagaimana? M2, Prof. M2. Bagus. Ya, saya kira betul ya. Kalau kalau betina, ragam betina M2 atau M1? M2 juga sepertinya, Prof. M2 juga ya. M2 juga ya. Nggak usah pakai sepertinya. M2 juga ya. Nah, untuk ragam betina dikali jantan itu M1 sudah pasti. Ya, jadi mendapatkan F hitung jantan, mendapatkan F hitung betina tidak menggunakan M1, tapi menggunakan M2. Dari mana? Dari nilai tengah harapan. Karena ragam E ditambah R dikali ragam FM itu atau M2 itu terdapat pada betina dan terdapat pada jantan. Sehingga agar dia habis, yang tersisa hanya ragam F saja atau ragam saja, maka dia harus dibagi dengan M2. Itu kira-kira manfaat dan nilai harapan ini.
Sehingga nilai harap ini menjadi sangat penting. Siapa yang membuat? Teman-teman statistik. Saya juga tidak terlalu paham ininya, apa namanya. Kalau rancangannya kompleks. Ya, kalau rancangannya kompleks, itu nilai harapannya itu lumayan. Misalnya di alel itu kompleks. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan ragam M, maka M4 dikurangi M3 dibagi dengan RF. Kalau kita ingin mendapatkan ragam F, berarti M4 dikurangi M2, tadi ini ragam M sama dengan M4 dikurangi M2 dibagi dengan RF. Ragam F adalah M3 dikurangi M2 dibagi dengan RM. Ragam FM adalah M2 dikurangi M1 dibagi dengan R. Sehingga kita dapat ragam M, ragam F, dan ragam F dikali M. Ya, ini dipakai untuk menduga berikutnya. Ya, nah tinggal ragam di antara persilangan ini bisa ragam di antara apakah tetuanya galur murni atau tidak. Bila tetuanya non inbred, bukan galur murni, maka kovarian SM sama dengan kovarian hapsib M sama dengan, dan kovarian hapsib F itu sama dengan seperempat ragam aditif. Kalau dia non galur murni. Tapi dia kalau galur murni, maka dia hanya setengahnya saja. Maka 2 kali. Sehingga dia setengah ragam aditif. Nah, ini karena 2 adalah bukan galur murni, maka berarti ragam aditif sama dengan 4 kali kovarian hapsib. Kovarian hapsib. Kovarian hapsib itu apa? Kovarian hapsib itu adalah ragam M tadi. Ya. Ragam M tadi. Jadi ragam M ini adalah kovarian tadi. Ragam M adalah kovarian hapsib. Ragam F juga sama. Jadi ragam M dan ragam F itu adalah kovarian hapsib dua-duanya. Kovarian hapsib untuk M, kovarian hapsib untuk F. Ya, sehingga bisa kita peroleh ada 2. Ya. Maka bisa kita peroleh kalau dia ini kalau dia galur murni. Padahal dia tidak bukan galur murni, kan 4 tadi ya. Dia bukan galur murni. Ya. Maka kita bisa peroleh ragam aditif dan ragam dominan. Ya. Kalau tetuanya galur murni. Kalau tetuanya tidak galur murni, kita tadi tidak galur murni tetuanya, maka adalah ragam 4/4 ya. Nah, demikian ini ada 4. Ini ada 4. Ya. Itu dalam artian kita memanfaatkan ragam F2. Dengan demikian, maka ragam dominannya juga ya tetap seperti ini. Ya, tetap seperti ini. Kovarian hapsib adalah setengah ragam aditif tambah seperempat ragam dominan. Ya. Itu North Carolina 2. Ada pertanyaan North Carolina 2? Bisa dicari jurnal-jurnal yang berhubungan dengan itu. Baik, berikutnya adalah rancangan persilangan di alel. Nah, jadi kalau misalnya North Carolina 1, 2, dan 3 itu tetuanya tidak galur murni,
rancangan persilangan di alel tetuanya galur murni. Ini adalah contoh di alel tipe 1. Di alel ada tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4. Ini tipe 1. Tipe 1 itu kita melibatkan seluruh tetua dan resiprokalnya. Persilangan seluruh tetua dan resiprokalnya. Ada tetua 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tua betina dan tua jantan sama. Genotipenya beda dengan not karena 2 tadi. Not karena 2 itu tetua jantan dan betina beda kelompoknya. Kalau ini sama. Sehingga ada selfing. Kalau tetua 1 ketemu dengan tetua 1 itu namanya selfing. Ya. Persilangan tetua 1 dengan tetua 2, tetua 1, tetua 3, tetua 1, tetua 4, tetua 1, tetua 5, tetua 1, tetua 6, ya. Jalur ini maka berarti dia adalah hapsib. Karena saudara tiri, tetua satunya sama, tinanya, tetua jantannya beda. Sementara yang kolom ini juga hapsib. Karena tetua betinanya beda, tetua jantannya sama. Sehingga hapsib itu bisa kita peroleh dari berbagai kombinasi-kombinasi ini. Fulsib bisa kita peroleh juga karena fulsib adalah persilangan 2 tetua saja. Anak-anak dari persilangan 2 tetua. Jadi penampilan hapsib famili ditentukan oleh nilai tengah semua penampilan persilangan dari seluruh persilangan dengan tetua yang sama tadi. Katakan bahwa 1 bersilangan dengan semua tetua yang lain. Maka dia adalah hapsib. Ragam di antara famili-famili hapsib merupakan penduga ragam daya gabung umum. Kenapa demikian? Karena seperti yang saya sampaikan tadi, kalau 1 betina bersilang dengan 4 jantan, berarti anak-anaknya itu berasal dari 1 betina tadi, dari 4 jantan yang berbeda. Kalau anak-anaknya bagus, berarti menunjukkan daya gabungnya bagus. Demikian juga dengan jantan. Kalau betinanya banyak, jantannya 1, lalu kemudian kita lihat anak-anaknya bagus, berarti daya gabung umumnya, daya gabung khususnya bagus. Famili pulsip itu persilangan 2 tetua. Karenanya jumlah pulsip dalam dialel sama dengan jumlah single crossnya yang dievaluasi. Kalau tadi ada 6 tetua, 6 kali 5, 30. Ya, 30 kombinasi, ditambah 6 tetua, jadi 36. Dan demikian maka ada daya gabung umum, daya gabung khusus. Nah, tinggal kita apa tinggal kita ingin pakai apakah rancangan persilangan di alel ini untuk ini. Kalau ini berarti kita manfaatkan kovarian hapsid dan fulsid untuk menduga ragam aditif dan ragam dominannya. Tetapi bisa jadi kombinasi-kombinasi persilangan ini kita akan pakai untuk mempelajari daya gabung khusus yang mana sehingga tetua hibrida mana yang terbaik dalam rangka pembentukan varietas hibrida. Umum dipakai bahwa persilangan di alel digunakan untuk mendapatkan tetua hibrida terbaik. Tetapi kalau arahnya ke sana berarti kita menggunakan model tetap. Jadi kalau kita melakukan persilangan di alel lalu kita akan dapatkan informasi daya gabung umum bagus, daya gabung khusus bagus, lalu kita ingin cari kira-kira mana yang mempunyai daya gabung umum terbaik di antara tetua-tetua itu. Dan juga mencari daya gabung khusus di antara anak-anaknya ini, berarti kita menggunakan model tetap. Jadi rancangan di alel juga ada model acak, model tetap. Nah, bagi Bapak Ibu yang arahnya adalah untuk mendapatkan tetua-tetua terbaik dalam persilangan ini, maka harus diperhatikan dalam pemilihan tetua. Ya. Pemilihan tetua untuk tujuan itu adalah pemilihan tetua-tetua yang memang sudah terpilih daya gabung umumnya, yang memang sudah bagus-bagus. Itu yang akan kita pakai untuk kira-kira hibridanya seperti apa. Sementara persilangan di alel
untuk mencari ragam aditif, ragam dominan, harus memperhatikan keragaman tetua. Harus, karena asumsinya, bukan asumsi, karena pemilihan tetuanya harus dilakukan secara acak. Ini model acak. Jadi kita bisa pakai tetua-tetua itu gunakan secara acak. Tapi kalau tidak bisa acak karena populasi kita terbatas, maka kita bisa tentukan tetua-tetua yang distinct. Kita bisa gunakan tetua yang paling kanan, tetua yang paling kiri, agak kanan, agak kiri, tengah, gitu ya. Jadi melibatkan karakteristik yang berbeda-beda, ya, sehingga seolah-olah acak. Jadi kalau ketahanan berarti yang sangat tahan, sangat rentan, agak rentan, medium, tengah-tengah. Itulah tetua-tua yang dilibatkan dalam persilangan. Jadi persilangan di alel bisa dua tujuan. Tujuan pertama untuk menganalisis genetik. Tujuan kedua untuk mempelajari daya gabung umum, daya gabung khusus dalam rangka memproduksi varietas hibrida. Nah, biasanya kalau di perusahaan adalah untuk kebutuhan praktis, memproduksi, mencari hibrida terbaik, maka berarti tujuan kedua. Ada pertanyaan tentang DLL sini? Nah, dari asumsi tetua harus galur murni. Jadi asumsi di alel itu tetua harus galur murni, tidak ada efek resiprokal, tidak ada aksi apa epistasis, aksi gen epistasis, kemudian berperilaku diploid, tidak tetraploid, tetraploid tidak bisa, kentang tidak bisa. Ya. Nah, karena dia tetua galur murni, maka ragam aditifnya dua kovarian hapsip. Karena kalau tetua tidak galur murni, tadi ragam aditifnya sama dengan 4 kovarian hapsip. Ragam dominannya menjadi kovarian fusif dikurangi 2 kovarian hapsip. Ini adalah nilai harapan. Nah, nilai harapan ini sudah dibuat ya. Jadi ada sumber keragaman yang berupa blok, kemudian ada GCA dan SCA. Daya gabung umum dan daya gabung khusus. Derajat bebasnya sekian, lalu kuadrat tengah. Ya. GCA berarti ada ragam GCA di sini. Di mana ragam GCA itu adalah kovarian hapsip. SCA berarti kovarian fulsip dikurangi 2 kovarian hapsip. Gitu. Ya. Nah, kalau kita menggunakan model acak, maka untuk mendapatkan kovarian hapsip atau ragam BCA, M3 dibagi M2 atau M3 dibagi M1? Ini pertanyaan. M3 dibagi dengan, hitungnya. M3 dibagi dengan M2 atau M1? Kalau ini M2. M2. M2, Prof. Oke. M2, teman-teman semua. Banyak sekali software-software untuk di alel ya, yang Bapak Ibu harus hati-hati karena dia default dibagi dengan M1. Misalnya Excel yang dibawa oleh Bu Sriani dari Malaysia itu pasti dibagi dengan M1. Sinkoderi bukunya dibagi dengan M1. Sehingga harus diubah kalau akan kita ini harus apa diubah. Kalau dia menggunakan listing SAS harus diarahkan dibagi dengan M2, bukan dibagi M1. Karena default biasanya dibagi M1. Kenapa dibagi M1? Di sana keluarlah ragam GCA dan ragam SCA, lalu kemudian informasi GCA, daya gabung umum untuk masing-masing tetua, dan daya gabung khusus untuk masing-masingnya. Nah, jadi kalau sudah mendapatkan GCA mana yang terbaik, SCA mana yang terbaik, itu adalah model acak atau model tetap.
Model model acak atau model tetap? Model tetap, bro. Ya, itu adalah model tetap. Ya. Jadi kalau ingin mengurai tadi mirip kita uji lanjut. Kalau model acak berarti nanti akan ada berapa ragam aditif, berapa ragam dominannya. Gitu. Itu model acak karena nilai harapan akan mengarah ke sana. Nah, jadi kalau misalnya software yang langsung menggunakan ada informasi daya gabung khusus, informasi daya gabung umum, lalu di bawahnya juga ada ragam aditif, ragam dominan, berarti dia sedang menggunakan model acak-acakan. Ya, jadi ada model acak, model tetap di sana. Dia keluarkan semua. Yang jelas, kalau dia sedang menggunakan ini, kemungkinan dia menggunakan galat M1 sebagai alat untuk menghitung ANOVA. Pasti tidak sinkron nantinya. Kalau untuk mendapatkan ragam aditif, ragam dominan. Itu berbeda. Artinya, bisa jadi ragam GCA-nya rendah, ya. Ragam GCA-nya tidak dapat di sini, komponen hapsifnya itu, atau ANOVA-nya, apa uji lanjutnya itu adalah tidak nyata, tetapi ragam GCA-nya tinggi dan ragam aditifnya tinggi. Aneh. Kalau tidak nyata harusnya rendah. Nah, itu tidak sinkron antara UJF dengan hasil perhitungannya. Kalau tadi kan kita sudah menghitung tadi bagaimana sinkron antara ragam dominan yang 0, ya -3 dengan UJF-nya. UJF-nya tidak berpengaruh nyata, maka ragam dominannya 0. Nah, itu sinkron artinya. Nah, ini sering terjadi tidak sinkron karena default dia adalah model tetap. Gitu. Ya. Sehingga kalau kita menggunakan model acak, kita bisa cari ragam aditif. Di sini ada komponen hapsif, ada ragam dominan, komponen fulsif dikurangi 2 komponen hapsif. Ya. Ada ragam dominan, ragam aditif bisa diperoleh, ragam dominan bisa diperoleh, heritabilitas sempit bisa diperoleh. Ya. Nah, jadi ketika orang mencantumkan ragam aditif, ragam dominan di dalam tesisnya, di dalam publikasinya, berarti dia menggunakan model acak dan harusnya tidak ada informasi tetua mana yang mempunyai daya gabung umum yang baik, tetua-tetua mana yang mempunyai daya gabung khusus yang baik. Kan itu adalah model tetap. Sebaliknya, kalau tulisan itu sedang mempelajari daya gabung umum, daya gabung khusus, tetua mana yang terbaik, mau jadikan hibrida segala rupa, berarti dia menggunakan model tetap dan tidak bisa digunakan ragam aditif, ragam dominan. Seharusnya populasi tetuanya adalah berbeda. Paham yang saya maksudkan ya? Jadi pemilihan tetua itu penting, kita akan mengarahkan ke sana. Saya katakan tadi, mungkin kalau perusahaan ya sebaiknya, mungkin perusahaan diarahkan untuk membentuk varietas hibrida sehingga tetua-tetua terpilihlah itulah dijadikan di alel. Gitu. Pak, boleh nggak Pak kita ya hitung-hitung saja boleh, tapi babnya terpisah. Jadi kalau tesisnya ada bab tentang daya gabung umum, daya gabung khusus, bab 1 ya diperoleh hibrida terbaik, nah bisa saja dibikin bab 2-nya adalah bagaimana oksigennya aditif atau dominan. Nah bolehlah itu. Tapi bab terpisah nanti metodenya kan dia menggunakan model acak, tapi jangan dijadikan satu bab, apalagi di dalam tulisan jadi satu. Nah, lihat saja ya Bapak Ibu tinggal buktikan saja kalau dia menggunakan GCA SCA itu selalu ada saja ragam aditif, ragam dominan, padahal belum tentu arahnya ke sana. Dia ingin tahu ragam aditif dari apa eh, daya gabung khusus yang terbaik yang mana. Itu kira-kira. Ya, ada pertanyaan? Karena belum mengalami, berarti
Nah, karena ragam GCA itu ada hubungan dengan ragam aditif, maka kita bisa juga GCA dicari untuk ragam aditifnya tanpa melibatkan tadi. Kita langsung menggunakan ragam GCA. Jadi ragam GCA itu adalah ragam kovarian. Ragam GCA adalah kovarian hapsib. Ya, jadi ragam aditif tadi dua kovarian hapsib kan. Ragam dominan adalah ragam SCA. Nah, dari sini kita bisa peroleh heritabilitas arti luas, arti sempit. Kita juga bisa peroleh heritabilitas arti luasnya seperti apa, sempitnya seperti apa, bagaimana peran lingkungan terhadap pembentukan karakter tersebut di situ. Yang keempat, ini rancangan line tester. Rancangan line tester itu mirip dengan eh, North Carolina 2. Ini bisa melibatkan sejumlah galur murni dan tester tertentu. Biasanya ini digunakan untuk teman-teman yang menggunakan mandul jantan. Hibrida mandul jantan. Nah, line tester ini hibrida mandul jantan. Asumsinya tetua galur murni. Mirip dengan rancangan North Carolina 2. Setiap tanaman jantan disilangkan dengan setiap betina tanpa selfing. Rancangan likonya faktorial biasa. Ya. Jadi line tester. Mirip juga dengan di dialel. Line tester untuk tujuan apa? Untuk tujuan mencari daya gabung khusus berarti modelnya model tetap. Bapak Ibu tentukan saja. Lainnya mana, testernya mana. Ya. Yang memang tetua-tetua itu terpilih. Tahan terhadap virus kayak produktivitas tinggi memang sudah terpilih. Punya daya gabung yang bagus sebelumnya harusnya. Perform yang bagus. Perform anak-anaknya bagus ya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita memilih tetua itu anak-anaknya bagus. Jangan milih tetua saja tanpa melibatkan anak. Beda dengan ini ya. Nah, kalau mau melanjutkan keturunan begitu juga kan. Pilihlah yang bagus-bagus agar anaknya bagus nanti. Kalau kita hanya memilih emaknya saja tanpa pedulikan anak, itu berarti hanya untuk kepentingan pribadi ya Mas Dedi ya. Harus memperhatikan masa depan itu. Nah, anaknya akan seperti apa? Tapi jangan 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 apa progenites nggak bisa. Ya kita tidak bisa progenites. Kita silsilah biasanya kita menggunakan silsilah. Itulah bibit bobot bebet itu turunan baik-baik itu analisis silsilah itu. Jadi sudah kita dalam mencari pasangan sudah memanfaatkan ilmu kemuliaan gitu sebetulnya. Analisis silsilah. Silsilahnya dari bibit bibit gitu ya. Bebet bobot. Nah, milih yang berbobot ya Mas Dedi ya. Yang berbobot. Itu kira-kira ya. Nah, ini yang saya katakan tadi, line tester sama ya. Line tester sama. Dengan tadi North Carolina 2. Persis sama. ANOVA-nya pun sama. Persis sama. ANOVA-nya sama, analisis datanya pun sama. Nah, analisis datanya pun sama. Sehingga ya, sehingga ya, yang membedakan hanyalah tetuanya galur murni atau tidak. Yang membedakan juga adalah apakah kita ingin merakit untuk varietas hibrida atau mengetahui aksigen. Kalau mengetahui aksigen, maka line dan testernya dipilih secara acak atau kita bikin dia agar acak, mewakili tetua-tetua. Tetua tahan, tetua rentan, tetua agak tahan, agak rentan, kita masukkan dalam ini. Tapi kalau line tester untuk mendapatkan hibrida CMS dan restorer terbaik, maka line-nya kita sudah tentukan, testernya sudah kita tentukan. Karena kita menggunakan model tetap. Saya kira ini yang akan kita lakukan di teman-teman nanti atas bentuk hibrida. Lainnya misalnya ada berapa line, testernya ada berapa tester. Lalu kita kombinasikan. Berarti Bapak Ibu sudah melakukan line tester sesungguhnya. Ya, ya kalau tidak lengkap ya berarti tidak line tester. Bapak Ibu sudah melakukan selama ini tetapi hanya menggunakan uji ANOVA biasa. Mana kira-kira nilai tengah yang terbaik kan gitu.
Biasanya kan gitu ya. Mana nilai yang tengah yang terbaik, itulah dipilih tetuanya yang terbaik lah. Gitu. Tidak lengkap betinanya, tidak lengkap jantannya, persilangannya. Yang penting ada anovanya nanti 20 galur hasil persilangan tak dapat dari tetua-tetua yang mana itu yang diuji. Sebaiknya memang rancangannya seperti ini ya. Sebaiknya betina-betina terpilih, jantan-jantan terpilih, lalu kita yakin bahwa kombinasi itulah yang terbaik. Meskipun pada gilirannya tetaplah pembanding yang menentukan. Varietas komersial yang menentukan kita memilih tetua apa memilih F1 ini, gitu kan ya. Mau dia gabung umum bagus, mau dia gabung khusus bagus. Kalau F1-nya masih lebih jelek dibandingkan dengan pembanding, lupakan. Karena nggak bisa dilepas. Karena juga teman-teman di bagian pemasaran nggak akan terima. Nah, jadi yang menentukan adalah bagian pemasaran. Susah payah kita belajar genetik begini, yang menentukan adalah yang pasarnya. Nah, ya. Ini beberapa teman saya kira sudah menggunakan, kalau kita cek di disertasinya Mbak siapa, yang dari BP Padi dulunya, Pak Indras, saya nguji waktu itu. Ini menggunakan line tester. Karena hibrida-hibrida pada padi ya, hibrida padi itu lainnya mana, testernya mana. Ya. Tapi saya tidak ingat dia menggunakan model acak atau model tetap atau model acak-acakan. Model acak-acakan berarti kan dua-duanya dipakai. Yang mana daya gabung yang bagus, mana daya gabung khususnya bagus, itulah hibrida calonnya. Lalu ragam maritimnya berapa, ragam dominannya berapa? Nah, itu berarti model acak-acakan. Ya. Boleh saja saya katakan tadi berarti babnya terpisah saja ya, biar tidak terlalu ketahuan. Publikasinya terpisah. Ya, ketahuan. Gitu. Karena biasanya juga ada pesan sponsor di kantor bahwa kita harus melibatkan tetua ini yang bagus-bagus. Nah, berarti Bapak Ibu sekarang sedang akan mengarahkan kepada hibrida terbaik. Nah, gitu ya. Tapi masa sih cuma itu saja? Pengenlah ragam itu ragam. Nah, bab terpisah saja. Bisa bab terpisah. Ya. Rasanya kalau pemulihan tidak memunculkan itu, rasanya bukan pemulihan karena hanya ujian opak saja gitu ya. Terakhir ini, ya. Atau ada pertanyaan tadi informasi sebelum tidak kita lanjutkan. Terakhir, ini adalah kita ingin membuktikan tentang hitungan kita selama ini, di mana di parental rumusnya itu selalu ragam aditif nih adalah 2 kali ragam F2 dikurangi ragam BCP1 tambah ragam BCP2. Di buku-buku itu semuanya begini kan ya. Praktikum-praktikum pemuliaan juga begini untuk menghitung ragam aditif sehingga heritabilitas arti sempit bisa diperoleh dari informasi ini. Kan gitu. Ya. Jadi salah satu yang favorit untuk mencari ragam aditif adalah dengan menggunakan baik BCP1, BCP2 dan F2. Itu ragam aditifnya. Ragam genetik bisa diperoleh dari ragam lingkungan dibagi 3 ya. Dikurangi ragam aditif. Itu ragam dikurangi ragam genetik itu ragam ini dikurangi ragam fenotip. Ragam fenotip dikurangi ragam genetik, ragam E itu ragam G. Ya. Jadi ragam G bisa diperoleh dari ragam P dikurangi ragam E. Ini ragam ya. Ragam P ini dari sini, ragam E dari sini, maka ragam G bisa diperoleh. Ya. Kemudian karena ada ragam A, maka ragam D bisa kita peroleh. D itu adalah non aditif. Nah, kenapa kita menggunakan rumus ini adalah sejarahnya begini yang kita sudah lakukan kemarin, di mana ada nilai pemulihan, ada deviasi dominan, nilai pemulihan kita bisa peroleh. Sehingga kalau ragam aditif nilai pemulihannya adalah seperti ini. 2 kali PQ alfa kuadrat. Nah, ragam BCP1 juga sama. Ragam BCP1 itu berarti kita sedang menggunakan informasi P1 disilangkan dengan
P2 dapatlah F1. F1 disilangkan dengan P1 adalah BCP1. F1 disilangkan dengan P2 dapatlah BCP2. Dengan demikian, kalau bersilang dengan P1, berarti area ini yang kita ambil. Ya, area itu yang kita ambil. Sehingga kalau kita akan menggunakan ini, maka ini adalah A1, A1. Ini adalah setengah dari A1, A2. Nah, ya kan? Kenapa setengah? Nah, A1-nya adalah setengah dari A1, A2. Jadi setengah dari ini. Maka muncullah angka setengah. Nanti. Kan ada 2 peki. 2 peki setengahnya hilang. P2-nya. Bagaimana dengan BCP2? BCP2 aja begitu. Setengah dari ini dikalikan A2, A2. Karena A2-nya ada di sini, setengah. Sehingga muncullah BCP1 itu seperti ini. BCP2 seperti ini. Ada peran lingkungan di sini. Dari situ. Sehingga kalau kita kurangi antara dua ragam F2, ragam F2 adalah 2 PQ alfa kuadrat ditambah E, dikurangi tambah BCP1, BCP2, 2 PQ alfa kuadrat. Jadi setelah dihitung, itulah ragam aditif sama dengan 2 PQ alfa kuadrat. Ini yang kita peroleh pada pertemuan kedua. Bahwa ragam aditif adalah 2 PQ alfa kuadrat. Nah ini. Sehingga sesungguhnya ini hanya untuk membuktikan saja bahwa rumus kita gunakan untuk mendapatkan ragam aditif itu adalah 2 kali ragam F2 dikurangi ragam BCP1 tambah ragam BCP2. Demikian, saya kira. Ada pertanyaan di sini? Ya. Pak Haji, kenapa garu-garu? Didigest dulu, Prof. Mencerna dulu, Prof. Kan udah saja kan. Jangan Lupa dulu sahur kayaknya, bro. jangan dulu dipikirkan soal ujian seperti apa. Minggu depan saya akan bikin clue-cluenya biar Bapak Ibu tidak terlalu pusing gitu ya. Kira-kira soalnya seperti apa gitu kan. Minggu depan tapi ya. Ya. Jadi dalam kaitan ini saya kira apa itu yang disebut dengan analisis genetik, tapi lalu juga ada kepentingan-kepentingan lain yang berhubungan dengan perusahaan barangkali dalam merakit suatu berita. Harus ada imbangannya gitu ya. Perusahaan minta apa, lalu kita kemudian analisisnya apa. Ya. Eh, tidak murni juga kita analisis genetik lalu kita lakukan baru kita mengerjakan pekerjaan untuk merakit varietas itu barangkali agak terlalu lama misalnya lalu paralel saja kalau bisa digunakan dikombinasikan keduanya itu akan lebih baik atau dalam hal juga membuktikan apa yang kita kerjakan sekarang atau apa yang sudah kita kerjakan secara ilmiahnya seperti apa sih sebetulnya nah itu atau sebetulnya apa yang kita lakukan itu sudah pada track yang sebenarnya atau ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Itu saya kira manfaat yang lebih dapat kita peroleh. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan ya saya kira sampai di sini. Ya, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Selamat bekerja dan semoga puasanya tuntas sampai sore ya Pak Haji. Jangan habis ini langsung garu-garu langsung minum jangan gitu. Ya, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Sampai jumpa lagi minggu depan. Kita offline minggu depan untuk bagian saya yang terakhir. Ya, Saya kira. Terima kasih. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Minggu wabarakatuh. depan udah jadwal Terima kasih. ujian, Prof. Hah? Minggu depan untuk ujian ya? Iya, UTS. UTS ya. UTS. UTS-nya punya siapa UTS-nya? UTS bagian saya ya? Iya, bagian Prof Suko. Betul, bro. Heeh. Ya, kita kuliah dulu baru UTS kali ya. Kan belum selesai. Cari ini, Prof. Cari jadwal ini.
Ya, cari jadwal kapan kita bisanya, termasuk juga cari jadwal Hmm. kapan kita ujiannya. Apakah mau setelah kuliah mau ujian? Boleh jaga, boleh juga gitu ya. Tapi jangan salahkan saya kalau batal puasanya ya. Ini jadwalnya Gen 1 itu hari Sabtu tanggal 15 ujiannya. Sabtu tanggal 15, berarti hari tanggal 3. Terus yang lain-lain ujiannya kapan? Kamisnya tanggal 13 itu pemulihan mutasi, Jumat tanggal 14 itu pemulihan tanaman. Sabtu genetik kuantitatif, kuantitatif. Nanti minggu depannya baru biofisel sama ansel. Oke. Jadi bagaimana? Jadi bagaimana? Ditukar aja kali, Cep. Gimana tukar gimana Pak? Di 2 minggu lagi baru yang Gen Kuannya. Kita 21 atau dua Mau dulu. ini? Mau besok ada kuliah kalian ya? Atau kita Ya, mau kuliah daring lagi sekali? Kapan gitu di besok dan lusa? Jumat pagi itu kosong ya? Cepi ada kuliah nggak ya? nggak bisa. Nah, kalau gitu kita daring saja lah sekali lagi ya, biar Bisa melengkapi. Besok kapan berarti Bu? Prof ya? Besok pagi saja kali ya. Hmm. Biar tuntas, biar nggak usah mikirin nanti kuliah mikirin ujian, ujian mikirin kuliah gitu. Kalian Besok kis pagi Cepi. apa? Cepi bisa, Cep, besok pagi. Insya Allah bisa. Ya, Oke, ya. dan Kita rancang sip besok lah. pagi aja seperti biasa seperti hari ini kita mulai jam 8 ya. Baik, Ya, Prof. Prof. Pertemuan terakhir saya kira tidak terlalu banyak, kita seleksi saja apa namanya Oh, bicara sip. tentang seleksi. Ya. Baik, Siap. sampai ketemu besok. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Ya. kasih, Prof. Syukur. Terima kasih, Ya, Prof. Terima kasih banyak, Bro. Pak Ded nggak nanya kisi-kisi gitu pilihan ganda atau esai? Geus ka imah, Bok. Geus ka imah we. Udah tadi kan udah di spill. Bang Pak Ohim Haji tuh udah di dapat WA. kisi-kisi Bang Ohim dari Pak Kalau Arya. kalau besok berarti sampai setengah 10 ya? Dari jam 8 sampai setengah 10 ya? Apa mau Kalau dimajuin, Bray? Apa-apa? maksudnya Pak Haji besok nggak jadi crop meeting, Pak. Yang Besok kuliah Prof kosong Jadi besok. Syukur. kayaknya Udah kuliah aja, Pak. Yang penting beres. Udah, yuk. Di close, Pak. oke, ya biasa aja ya jam 8. Jam 8 aja, jam 8. Oke, siap. Matur Yuk, Terima kasih, Bapak-Bapak dan Ibu semua. Mas yuk. Irsat. kasih semua yo. Salam. Ayo, Assalamualaikum. Salam.